Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ya fa'alukum, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Mukanya yang ceria dong, yang senyum dong. Mana ekspresinya nih, senyumnya. Ada sakinah nih, Ada sakinah nih di majelis ilmu, Masya Allah. Kita nggak tahu sakinah ya. Masya Allah. Jangan tanya rumahnya di mana, gitu. Bahagia. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di Rumus Rumah Musafir untuk sama-sama bincang-bincang santai perkara ilmu. Pada kesempatan kali ini kita bicara tentang bab atau permasalahan itikaf. Itikaf. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada sunnah beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Ya, ada sunnah beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Dalam hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, atau yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Aisyah mengatakan ini Nabi, kebiasaan Nabi itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya ini kiasan, sebuah kiasan yang memiliki makna 10 hari terakhir itu tingkat semangatnya Nabi lebih besar lagi. Lebih kencang lagi di 10 hari terakhir gitu. Semangatnya lebih dahsyat. Makanya terbalik nih di kita keumuman, makin hari makin kendor semangatnya. Saf makin kemajuan gitu kan. Saf salat ya, betul enggak Saf? Makin maju nih. Yang penuh di pasar. Yang penuh di pasar gitu. Makin mal gitu. Mundur ya. Hah? Makin mundur harusnya, makin banyak. Iya, harusnya makin mundur makin banyak gitu. Emang sih makin mundur bener, orang pada kabur tapi. Nah, jadi teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, kita punya seorang panutan yang bernama Muhammad bin Abdullah ini, ya. Jika pada 10 hari yang terakhir justru Aisyah mengatakan ini Nabi jauh lebih semangatnya bertambah di 10 hari yang terakhir. Berarti makin hari makin bertambah semangatnya, makin bagus kualitas ibadahnya. Aisyah mengatakan wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malam-malamnya. Artinya melakukan ritual-ritual ibadah di malam hari. Ya, sebagian ulama menjelaskan kenapa dikatakan oleh Aisyah ahya, menghidupkan. Karena pada hakikatnya tidur itu adalah saudaranya mati. Gitu. Tidur itu pada hakikatnya adalah saudara dekat ya dari yang namanya kematian. Makanya disebutkan ahya lailahu, Nabi menghidupkan, ya, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Entah sholat, entah baca Quran, berzikir, berdoa. Artinya di malam 10 malam-malam terakhir ini lebih istimewa, lebih semangat, ya, lebih semangat. Bagaimana misalnya orang-orang yang mengetahui puncak-puncaknya sebuah kenikmatan, maka dia akan lebih semangat mengejarnya. Benar nggak? Ya, ketika seseorang mengetahui di batas waktu yang mana akan dia bisa memperoleh kenikmatan, maka dia akan lebih semangat di situ. Maka seseorang yang punya ilmu, punya iman, tahu 10 hari terakhir adalah waktu yang istimewa, yang Nabi pernah berusaha beramal sangat istimewa, karena di 10 hari terakhir juga nanti akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar yang disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW. Lailatul Qadar itu kemungkinan akan jatuh di malam-malam ganjil. Gitu, akan jatuh kemungkinan di malam-malam ganjil. Tapi juga bukan artinya di malam-malam genap kita nggak berusaha.
Karena yang dicontohkan oleh Nabi berusaha di 10 hari yang terakhir. Berusaha. Kenapa? Apa hikmahnya Lailatul Qadar tidak diberikan secara kepastian di mana dia turun gitu. Karena apa? Agar orang berusaha di 10 hari itu berusaha. Kalau diberikan kepastian misalkan 29, nanti yang ramai 29 doang ibadahnya. Paham nggak? Gitu. Kalau 27 doang nanti ya 27 doang yang jadi rame nih, orang bangun semua kayak mulai semua dan seterusnya. Makanya disembunyikan, tapi dia ada di antara 10 malam terakhir itu. Oke. Maka 10 malam yang terakhir ini guna membantu bisa memperoleh Lailatul Qadar, makanya ada sunnah beriktikaf. Yang iktikaf itu kan secara makna itu kan menyendiri ya, seseorang memutuskan iktikaf ya, memutuskan hubungan dengan dunia. Oke, dunia ini maksudnya adalah anak istri dan seterusnya, perdagangan, pekerjaan, guna mengejar sesuatu hal yang lebih besar daripada dunia ini, yaitu Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Jadi di 10 hari yang terakhir itu ada sunnah beriktikaf, ada sunnah Lailatul Qadar. Ada apa namanya? Ada keutamaan. Di 10 hari yang terakhir itu ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi kita disunahkan untuk melakukan ritual ibadah di situ. Jelas ya? Gitu. Jadi nanti usahakan nih teman-teman semua nih, dari sekarang sudah mulai diwacanakan kira-kira di masjid mana akan beriktikaf. Ya mudah-mudahan Masjidil Haram ya. Masya Allah. Mungkin enggak. Mudah-mudahan iktikafnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kita nggak tahu Ustaz ya. Kita nggak tahu, siapa tahu ya Allah punya kuasa gitu kan. Buat Allah nggak ada yang sulit gitu, buat Allah nggak ada yang sulit, masih tetap bisa, masih lah optimis lah gitu ya. Paling tidak berdoa terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya diusahakan nih kita 10 hari terakhir iktikaf, paling tidak mentok-mentok Nurul Falah nanti ya, Nurul Falah kita beriktikaf nanti di sana. Ustaz, untuk teknisnya iktikaf itu sebaiknya tuh berinap terus gitu. Iya, yang paling utama 10 hari aja. Iya, yang paling utama begitu. Paling utama, seutama-utama iktikaf di situ. Tapi walaupun diperbolehkan ketika memang punya kebutuhan. Kebutuhan itu Kebutuhan yang darurat, mendesak. bukan bekerja ya. Iya, sebagian ulama kalau misalkan bekerja itu seharusnya sih memang sudah dihentikan. Ya, karena itu urusan dunia ya, Ustaz ya. Iya, artinya dia tergantung sih Abu Raya. Jadi gini, kalau dia itu termasuk kan masalahnya gini, kita juga punya akad dengan sebuah perusahaan gitu, kecuali perusahaannya punya kita sendiri, pedagang. Makanya sebagian ulama memang sangat menganjurkan sudah selesai sebelum 10 hari terakhir gitu, sudah masuk masjid gitu, sudah mulai menyendiri di masjid, beribadah di masjid gitu. Itu berlaku untuk awat juga kali. Boleh juga asal selamat dari fitnah. Artinya mungkin biar bisa selamat dari fitnah tempatnya cukup besar gitu kan. Ada ruangan ikhwan, ada ruangan akhwat, tidak jadi satu ikhwan dan akhwat, atau ada paling tidak ada pemisahnya gitu. Dan juga akhwat misalkan ada mahramnya gitu. Kalau akhwat ada mahramnya. Begitu ya. Jadi 10 hari itu full kita ibadah gitu. Iya, 10 hari full. Cuman nggak pulang ya? iya, itu yang terbaik. Itu yang diminta tuh kayak gitu. Padahal kita diminta untuk fokus dengan Allah, ya diminta cuma 10 hari dalam sepanjang hidup kita tuh 1 tahun itu. Ya 10 hari atau nggak ibaratnya nih kalau bisa nggak ketemu istri, nggak ketemu anak, nggak ketemu pekerjaan, nggak ketemu handphone, nggak ketemu itu 10 hari tuh fokus. Allah cuma minta 10 hari dari 360 hari, cuma 10 hari gitu. Cuma 10 hari kita di masjid merasakan benar-benar hamba Allah yang tunduk dan patuh sama Allah, tidak pada yang lainnya. Sudah belajar tuh. Nah itu keluarnya dari 10 hari itu setelah sholat id ya Ustaz? Sebagian ulama mengatakan maghrib di malam takbiran itu udah sudah boleh selesai. pulang. Oh. Gitu. Malam takbiran boleh pulang. Gitu. Sebagian lagi mengatakan subuh
Sudah masuk subuh sudah boleh-boleh. Begitu. Itu mungkin pelakunya jarang sekali Ustaz ya. Apa tuh? Keumuman gitu, keumuman. Ya mungkin ada beberapa ada. Nurul Iman banyak. Ya, Orang mana? Sering. Oh iya, alhamdulillah banyak gitu. Sahurnya juga di situ. Sahurnya di situ, bukannya di situ urunan patungan gitu ya. Urunan patungan itu. Mudah-mudahan kita bisa kan besok 10 hari terakhir. Ini mungkin kayak ganjel ada namanya pulang kampung itu Ustaz. Pulang kampungnya nanti habis lebaran. Itu harusnya ya. Nah, sekarang dibicarakan sama keluarga atau keluarga dikampungin dulu. Gitu. ya rencana begitu saat ya. Keluarga dikampungin terus kita itikaf di masjid. Maghrib pulangnya nanti naik motor. Iya, pulangnya naik motor. Gitu. Pinjam CRF. CRF gitu, pinjam sama Tajul, sama apa Faisal? Adol tuh. Jadi Kan itikaf nggak bisa di kampung juga kan? Tat? Apa? Dia di kampung nggak bisa nyampe iya, dulu. di masjid, di kampung Iya, di bisa. kampung. Iya, tapi kan ada dari tanggal 28 apa tanggal 27 baliknya kan. Jadi tetap aja 10 harinya kurang gitu kan. Ya, Ya iya. makanya direncanakan ya Ustaz ya. Makanya sekarang nih, Iya, makanya. sekarang bilang sama istri, ya kita pulang Pulangin dulu. tanggal 15 Ya, gitu. begitu pulangin dulu. Ntar balik Terus lagi ke balik lagi, Nurul Falah sama Nurul Ustaz Falah nih, kita rame-rame itikaf. nih kita nih. Gitu. Rencana ini juga kalau nggak berangkat, Kalau nggak berangkat Ustaz ya. Kalau nggak berangkat itu berat banget kayaknya. Kalau nggak Kayaknya berangkat. jadi itu berangkat. kalau anda nggak berangkat, ya insya Allah itikaf Nurul Falah kita bikin kajian pagi, pada subuh, pada asar, sama habis taraweh. Masya Allah. Jadi full belajar, full ibadah gitu sah. Oke, Sah? Ajarnya biar kita nggak ada pulang kampung, emang harus di ini Mekah Ustaz ya. Iya, mudah-mudahan aja. Tinggal ditawarin aja tuh durian jatuhan gitu kan. Jatuh. Ya udah, insya Allah mudah-mudahan bisa itikaf ya kita ya. Besok bisa menghidupkan 10 malam yang terakhir dengan ibadah dan juga mudah-mudahan bisa dapat Lailatul Qadar. Amin. Gitu. Lailatul Qadar itu bisa didapetin laki dan perempuan bisa. Nah, ada sunnah nih diajarkan di malam-malam Lailatul Qadar itu yang dianjurkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu ya itu yang diperbanyak, salah satu yang diperbanyak di malam-malam ganjil atau di malam 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna gitu. Ya. Cukup ya. Ada yang mau tanya lagi ya, Sang? Cukup. Itikaf nggak nih? Insya Allah. Insya Allah. Benar nggak nih? Ntar udah datang lagi itikaf. Injury time. Datangnya malam Malam takbiran. Malam takbiran datang. Iya. Target. Kira habis subuh. Makanya dari sekarang nih, gitu dari sekarang disiapkan, ya. Cukup ya, mudah-mudahan manfaat buat kita semua, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu, jadi semangat kita untuk ketemu Ramadan dan beramal di bulan Ramadan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.